النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah ketemu lagi di channel Indah Khairil Bariyah. Kali ini Indah mau membahas tentang buku tuntunan manasik haji dan umroh yang sudah pernah diterbitkan tahun 2020 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, di dalam buku manasik haji dan umroh ini terdapat beberapa hal yang bisa menjadi panduan teman-teman untuk tutorial untuk pelaksanaan haji dan umroh, dan ini adalah merupakan edisi yang disempurnakan. Di dalamnya memang buku ini tidak diperjualbelikan, jadi bebas untuk di-print, kemudian di-share dan diperbanyak, tapi tidak diperjualbelikan, alias ini gratis untuk siapapun yang membutuhkan. Jadi bisa diakses, termasuk kita membuat konten ini juga untuk di-share dan untuk bisa lebih mempermudah teman-teman mendengarkan tentang buku panduan manasik haji dan umroh seperti itu. Apa saja sebetulnya isinya? Ini edisi tahun 2020 teman-teman, nanti kita akan update lagi untuk di edisi 2024. Mudah-mudahan ada dan mudah-mudahan bisa kita share ya ke teman-teman semuanya. Nah, seperti biasa ada pembukaan, kemudian kata pengantar, ada foto presiden, foto wakil presiden juga, kemudian di dalamnya terdapat daftar isi ya. Nah, ini yang menarik, di daftar isi ini selain membahas mengenai pendahuluan ya, latar belakang kenapa buku ini dibuat, kemudian ada tujuan dan siapa yang menjadi sasaran dari buku ini juga ada layanan bimbingan manasik dan terakhirnya ada abstraksi. Kemudian di bab selanjutnya itu langsung Kementerian Agama menuliskan ada mengenai perjalanan ibadah haji dan umroh, termasuk dari mulai persiapan, yang persiapan itu berkaitan dengan mental dan fisik ya, kemudian materi, bekal, kemudian kiat meraih haji mabrur seperti apa, kemudian juga ada bimbingan manasik haji. Ada juga pembinaan kesehatan, kemudian pengelompokan. Jadi yang selama ini kita ketahui mengenai pengelompokan kloter-kloter seperti itu, ini ada pembahasannya ya teman-teman di dalam buku manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama seperti itu. Nah, selain persiapan dibahas juga di dalamnya mengenai pemberangkatan, yang mana pemberangkatan ini termasuk di dalamnya adalah kegiatan sebelum berangkat ya, prosesi bagaimana dari dari rumah seperti itu, kemudian nanti masuk ke embarkasi asrama haji, kemudian nanti mendapatkan bimbingan dan sebagainya ya. Kemudian juga selama perjalanan dari rumah menuju ke asrama itu ada tutorialnya, ada penjelasannya, kemudian juga bagaimana hal-hal yang dilaksanakan oleh para calon jemaah ibadah haji selama di asrama embarkasi, kemudian berangkat menuju bandara embarkasi, kemudian apa yang dilaksanakan di bandara embarkasi, dan bagaimana ketika kondisi di pesawat terbang seperti itu tuh dijelaskan semuanya di dalam buku panduan buku manasik haji dan umroh yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, termasuk bagaimana sholat di perjalanan ya. Jadi ini yang sering ditanyakan oleh para calon jamaah umroh dan haji tentang bagaimana pelaksanaan sholat ketika nanti posisi mereka sedang berada di atas pesawat, saat posisi pesawat sedang di atas. Apakah sholat zuhur dan asarnya nanti pas ketika sampai di Makkah atau Madinah, ataukah boleh melaksanakan sholat ketika pada posisi pesawat sedang di atas seperti itu. Nah, selain persiapan kemudian juga keberangkatan, dibahas juga mengenai kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi, dan di sini dibahas juga mengenai gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi ada gelombang 2, ada gelombang 1. Jadi kalau misalkan gelombang 2 itu masuknya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dan untuk gelombang 2 di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA Madinah seperti itu. Namun ini perlu diperhatikan juga bahwa buku manasik yang Indah bacakan ini adalah buku manasik yang diterbitkan pada tahun 2020,
insya Allah nanti akan kita update dan akan kita bandingkan bagaimana buku manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama di tahun berikutnya, seperti itu ya. Nah, selain persiapan, kemudian keberangkatan dan kedatangan, ada juga pembahasan mengenai bagaimana di hotel Madinah dan di Makkah, seperti itu ya. Jadi ini penting banget untuk kami semua mengenai bagaimana kondisi di hotel Madinah dan Makkah ya teman-teman semuanya. Jadi bagaimana kondisi di hotelnya, kemudian bagaimana di dalamnya, ini dibahas semuanya di dalam buku ini ya. Kemudian ada juga bagaimana di Mekah. Selain di Mekah dan di Madinah hotel, di sini juga dijelaskan mengenai bagaimana kondisi di Arafah teman-teman ya. Kondisi di Arafah, Muzdalifah dan Mina, atau sering kita sebut dengan Ar-Muzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, seperti itu. Dan selain itu juga dibahas mengenai kegiatan setelah Ar-Muzna. Jadi kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah di Arafah, kemudian Muzdalifah, dan di Mina, seperti itu ya. Bagaimana masa tunggu di Mekah, kemudian dan bagaimana masa tunggu di Madinah. Jadi apa saja yang dilakukan di sini sudah lengkap dituliskan oleh Kementerian Agama melalui buku yang diterbitkan dengan judul Bimbingan Manasik Haji dan Umroh. Dan selain itu pengulangan ke tanah air jamaah haji gelombang 2 dan gelombang pertama, seperti itu ya. Selain itu juga dibahas mengenai kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi, bagaimana teknisnya, bagaimana pengumpulannya ya, mengenai barang-barang dan sebagainya dibahas juga. Dan selama dalam penerbangan ke tanah air itu apa saja yang dilakukan, di sini juga dituliskan seperti itu. Kemudian setelah tiba di Bandar Udara Debarkasi tanah air ya, kemudian juga tiba di asrama haji Debarkasi dan tiba di kampung halaman, di sini juga dituliskan. Dan selain itu insya Allah next kita akan bahas apa saja yang ada di dalamnya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu teman-teman di video-video berikutnya. Namun Indah akan menyelesaikan dulu daftar isi yang sepenuhnya ada di dalam buku ini. Selain bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tadi mengenai persiapan keberangkatan dan sebagainya tentang teknis ya. Di bab 3 di sini dibahas mengenai manasik haji dan umroh. Jadi apa saja sih itu umroh ya. Jadi kita, kalau kata guru saya, kita tidak akan tahu apa itu apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Jadi kita nggak bisa tahu tuh apa itu umroh kalau kita nggak tahu apa itu umroh ya. Jadi umroh itu apa, kemudian pengertiannya ya, atau definisinya secara bahasa, secara istilah, kemudian juga bagaimana hukum umroh. Kita melaksanakan umroh tapi kita nggak tahu hukumnya, sayang banget kan. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut, kita harus tahu bagaimana hukumnya. Dan di sini di buku panduan Kementerian Agama sudah dibahas ya, di buku manasik haji dan umroh sudah dibahas secara lengkap, dan teman-teman bisa akses untuk link ini di link Kementerian Agama. Selain itu juga, selain hukum umroh, kita bisa membaca ada waktu mengerjakan umroh, syarat, rukun, dan wajib umroh, kemudian juga tahallul umroh, hukum umroh, sunnah berulang kali. Nah, gimana sih kalau seandainya ada yang umroh berkali-kali atau tiap tahun, ada yang 1 tahun berapa kali? Nah, gimana sih hukumnya gitu ya kalau umroh berkali-kali? Kemudian selain umroh juga dibahas di sini mengenai haji. Bagaimana pengertian haji, bagaimana perbedaan haji dan umroh, bagaimana hukum haji, kemudian hukum mengerjakan haji, syarat yang harus dipenuhi ya, syarat sahnya, syarat wajibnya, kemudian rukun dan wajib haji apa saja di sini dibahas. Kemudian macam-macam pelaksanaan haji juga dibahas. Dan selain pengertian tentang umroh dan haji, dibahas juga mengenai mikot nih teman-teman. Mungkin barangkali ada teman-teman yang belum paham apa itu mikot. Nanti di dalam buku ini ada juga pembahasan mengenai mikot, seperti itu ya. Ada mikot makani, mikot zamani, dan sebagainya. Dan selain mikot dibahas juga mengenai ihram. Nah ini ya, ihram merupakan salah satu dari rukun haji dan umroh ya, yang harus dilaksanakan oleh seluruh para jamaah haji maupun umroh, seperti itu.
bagaimana sunnah-sunnah ihram, bagaimana pakaian ihram, bagaimana larangan ihram, kemudian hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram, dan ada ihram istirat, kemudian ada tabdilun niat atau mengubah niat juga ada ya. Dibahas juga di dalamnya mengenai talbiyah. Bagaimana pengertian talbiyah? Ini sudah pernah bahas di beberapa video di sebelumnya. Kemudian juga hukum membaca talbiyah tuh bagaimana? Kemudian kapan sih waktunya membaca talbiyah dan bagaimana bacaan talbiyah? Ini benar-benar lengkap banget teman-teman. Jadi buku manasik haji dan umroh yang disediakan oleh Kementerian Agama ini sangat mempermudah teman-teman semuanya, atau bagi para calon jamaah umroh atau haji, untuk bisa melaksanakan, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur atau umroh yang mabrur seperti itu dengan panduan buku tersebut. Selain ihram, kemudian talbiyah, dibahas juga mengenai tawaf. Nah ini ya, tawaf juga merupakan rukun dari haji dan umroh. Bagaimana pengertiannya, syarat sahnya, sunnah-sunnah tawaf, macam-macam tawaf, tawaf jemaah uzur dan sebagainya. Sa'i, pengerjaannya bagaimana, pengertiannya seperti apa, hukumnya seperti apa, syaratnya, sunnahnya, kemudian sa'i bagi jamaah yang uzur tuh harus seperti apa, dan berbagai ketentuan lain dibahas di sini. Terakhir adalah mengenai wukuf ya. Wukuf itu hanya dilakukan oleh orang-orang atau para jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau umroh tidak ada wukuf seperti itu ya. Nanti akan dibahas di dalam buku ini. Oh, selanjutnya juga dibahas mengenai mabit. Mabit di mana? Muzdalifah dan Mina. Nanti dibahas di sini. Kemudian juga melontar jumroh. Ada jumroh ula, wusta, dan akobah dibahas di dalamnya. Kemudian ada hukum melontar, ada tata cara melontar, waktunya kapan melontar itu, kemudian bolehkah mewakilkan atau membadalkan atau melempar jumrohnya itu dibadalkan oleh orang lain. Kemudian bercukur atau memotong rambut, di sini dibahas juga ya. Dan ada tahalul, kemudian juga ada dam, kemudian mengenai nafar, dan mengenai kekhususan haji khusus untuk perempuan, kemudian kekhususan haji bagi jamaah yang lansia, sakit, dan memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Dan terakhir mengenai badal haji di part bab 3 ini. Selanjutnya teman-teman, dibahas juga di bab selanjutnya pelaksanaan haji dan umroh. Nah ini perlu diketahui bahwa kalau umroh itu kan memang hanya satu ya. Tapi kalau haji itu dibagi kepada 3. Ada haji tamatu, ada haji ifrad, dan ada haji kiron. Nah apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah bab ke-5 ya, hikmah dan haji dan umroh. Apa hikmah umroh? Kenapa sih kita bisa melaksanakan umroh? Kenapa kita harus melaksanakan umroh? Atau kenapa kita disunnahkan untuk melaksanakan umroh? Dan kenapa kita harus melaksanakan ibadah haji? Ada hikmah-hikmahnya. Yang enggak bahasanya, kalau Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, maka ada sesuatu di balik itu semua, gitu ya. Kemudian juga hikmah mikot zamani dan hikmah mikot makani. Kenapa disyariatkan mikot zamani? Kenapa disyariatkan mikot makani, gitu ya. Kemudian bagaimana apa dibalik mandi sebelum berihram, apa dibalik memakai pakaian ihram, apa dibalik membaca talbiyah, apa dibalik tawaf, gitu ya. Dan hikmah-hikmah yang tergandung di dalam ibadah-ibadah atau rangkaian ibadah haji dan umroh, seperti mencium hajar aswad. Itu kenapa sih harus mencium hajar aswad ya? Hikmahnya tuh apa? Hikmah minum air zam-zam seperti ini. Kemudian hikmah sa'i, hikmah berjalan cepat atau ramal, kemudian hikmah bercukur, hikmah wukuf, hikmah mabit di Muzdalifah, di Mina, kemudian hikmah melepaskan pakaian ihram, hikmah melontar jumroh, hikmah nafar, hikmah dam. Ini pembahasan-pembahasan yang sebetulnya tidak semua orang muslim itu tahu sampai ke pembahasan ini gitu. Jadi beruntung buat teman-teman semuanya yang nonton video ini. Insya Allah mudah-mudahan semoga Allah bukakan pintu rezeki untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Namun sebelumnya mendapatkan dulu
lebih awal tentang tutorial bagaimana pelaksanaan ibadah haji dan umroh seperti itu ya. Meskipun nanti kalau teman-teman akan berangkat itu akan mendapatkan manasik ya dari travel atau dari kementerian, tapi alangkah lebih baiknya teman-teman bisa menonton dari sekarang mengenai tutorialnya ya. Kemudian juga hikmah dam, kemudian hikmah menyembelih hewan kurban, tawaf wada, dan ziarah. Masya Allah, pokoknya hal-hal yang ada di daftar isi ini adalah yang akan Indah bahas nanti sampai akhir di segmen haji dan umroh ya, dan insya Allah akan kita bahas satu persatu mengenai bagaimana tutorial bimbingan manasik haji dan umroh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui bukunya yang sudah diterbitkan pada tahun 2020 melalui Direktorat Kementerian Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang diterbitkan seperti ini ya, ada tulisannya Jalan Lapangan Banteng nomor 12 Jakarta. Teman-teman bisa akses ini juga sangat mudah sekali teman-teman. Oke, terima kasih. Itu saja tutorial mengenai tuntunan manasik haji dan umroh. Ini baru outline-nya dan baru daftar isi. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyimak lagi video berikutnya mengenai tuntunan lengkap ibadah haji dan umroh. See you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.